DPR kembali normal usai dilanda demo yang berujung kericuhan. Sampah menumpuk di sepanjang Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, warga cemas ganggu kesehatan. Serunya berkeliling Danau Lembang dengan perahu tematik. Halo, selamat malam pemirsa setia Berita Nasional TV. Senang sekali Berita Nasional Malam kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lainnya dari dunia politik, ekonomi, hingga isu sosial yang sedang hangat diperbincangkan. Bersama saya, Restu Wulandari, inilah Berita Nasional Malam selengkapnya. Kita langsung saja ke berita pertama pemirsa. Aktivitas di gedung DPR RI kembali normal setelah sempat terganggu akibat aksi demonstrasi berujung kericuhan di Jakarta dan sejumlah daerah beberapa hari terakhir. Gedung DPR mulai ramai setelah seluruh staf dan karyawan diizinkan bekerja dari rumah atau work from home. Inilah suasana di Kompleks Parlemen Senayan yang telah kembali normal. Anggota dari berbagai fraksi dan juga mitra kerja mulai fokus pada agenda pembahasan yang sebelumnya tertunda akibat demonstrasi yang berujung ricuh. Baik anggota DPR, mitra, hingga karyawan yang bekerja di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta Pusat sudah beraktivitas seperti biasanya. Setelah seluruh staf dan karyawan diizinkan bekerja dari rumah atau work from home, DPR juga telah kembali menggelar rapatnya pada Senin 1 September 2025 lalu usai dilanda demo berhari-hari sejak Senin 25 Agustus 2025. Natasa Alko, Adi Chandra. Beralih ke informasi lain, Polda Metro Jaya menetapkan 38 orang pelaku tindak anarkis yang merusak sejumlah fasilitas umum saat unjuk rasa beberapa hari lalu sebagai tersangka. Mereka diketahui bukan berasal dari elemen mahasiswa dan buruh, melainkan kelompok lain yang sengaja datang untuk berbuat anarkis. Setelah melakukan serangkaian pemeriksaan, Polda Metro Jaya menetapkan 38 orang sebagai tersangka terkait aksi anarkis yang berlangsung saat unjuk rasa di depan gedung DPR beberapa hari lalu. Polda Metro Jaya memastikan ke-38 tersangka ini bukan bagian dari elemen mahasiswa dan buruh yang berunjuk rasa, melainkan kelompok lain yang sengaja datang untuk berbuat anarkis. Beberapa tindakan anarkis para tersangka antara lain melempar bom molotov, merusak kantor polisi, merusak kendaraan, membakar sepeda motor dan halte Transjakarta di Jalan Jenderal Sudirman, melempari petugas kepolisian hingga melempari pengendara yang melintas di jalan tol. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arisyam Indradi belum bisa memberikan latar belakang para tersangka, termasuk asal daerah mereka. Menurut Adi Ari, tak hanya merusak fasilitas umum, beberapa tersangka juga diduga memprovokasi atau menghasut orang lain untuk berbuat anarkis, baik kepada pelajar atau anak di bawah umur maupun orang dewasa. Para tersangka kini sudah ditahan di Polda Metro Jaya dan dijerat dengan sejumlah pasal, mulai dari pasal 160 KUHP tentang penghasutan, pasal 170 KUHP tentang kekerasan secara bersama-sama di muka umum, pasal 406 KUHP tentang pengerusakan, hingga pasal 212, 214, 216, dan 218 KUHP tentang melawan perintah petugas. Pada petugas ini juga sudah ditangkap, ditahan. Kemudian yang diduga menghasut, melakukan ajakan, memprovokasi untuk melakukan tindakan anarkis, baik kepada pelajar maupun anak, juga sudah ditahan. Kemudian ada juga tersangka yang ditahan karena diduga membakar halte bis. Sebelumnya Polda Metro Jaya mengamankan 1.240 orang dalam unjuk rasa yang berlangsung selama 5 hari di gedung DPR yang terdiri dari 611 orang dewasa dan 612 anak-anak. Dari jumlah ini, sebanyak 1.113 orang telah dipulangkan, sementara sisanya masih diperiksa di Polda Metro Jaya. Theo Fandi, Berita Nasional TV. Usai ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di rutan KPK, mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer hari ini mulai menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. KPK menyebut pemeriksaan Noel yakni untuk mengklarifikasi terkait barang sitaan dan perkembangan kasus dugaan korupsi sertifikat K3 Kementerian Ketenagakerjaan. Komisi Pemberantasan Korupsi mulai menjalani pemeriksaan kepada mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer atau Nul. Terlihat Nul kembali datang ke gedung KPK untuk menjalani pemeriksaan usai ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di rutan KPK.
Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan nol yakni untuk kebutuhan penyidikan maupun klarifikasi terkait barang-barang yang telah disita oleh KPK. Dan penyidik mengamankan beberapa barang bukti seperti dokumen ataupun barang bukti elektronik lainnya yang tentunya nanti dalam tahap berikutnya adalah akan dilakukan klarifikasi kepada pihak-pihak tersangka ataupun saksi-saksi. Diketahui 0 dan 10 lainnya ditetapkan sebagai tersangka kasus pengadaan sertifikasi K3 di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan. Theo Fandi, Berita Nasional TV. Masih dari KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi berhasil menyita uang 1,6 juta US dollar atau sekitar 26 miliar rupiah terkait kasus dugaan korupsi kuota haji tahun 2024. Selain itu, KPK juga menyita 4 mobil serta 5 bidang tanah. Komisi Pemberantasan Korupsi masih terus melakukan pendalaman pada kasus dugaan korupsi kuota haji 2024. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pihaknya telah melakukan penyitaan kepada beberapa pihak, yakni uang sejumlah 16 juta US dollar, 4 unit kendaraan serta 5 bidang tanah dan bangunan. Budi pun belum menjelaskan pemilik dari uang maupun barang-barang yang berhasil KPK sita. Hingga kini KPK masih terus mendalami aliran dana terkait kasus tersebut. Telah melakukan penyitaan diantaranya sejumlah uang dengan total 1,6 juta US dollar ya, atau sekitar 26 miliar. Selain itu penyidik juga telah melakukan penyitaan terhadap kendaraan roda 4, ada sekitar 4 unit, dan kemudian penyidik juga telah melakukan penyitaan aset berupa tanah dan bangunan, ada 5 bidang. Theo Fandi, Berita Nasional TV. Kita beralih ke informasi lain pemirsa. Akibat sulitnya lapangan pekerjaan, puluhan pemuda nekat menerima lowongan pekerjaan melalui media sosial. Iming-iming gaji yang fantastis, para pekerja rencana diberangkatkan ke Kamboja untuk bekerja di rumah situs judi online. Padahal sudah banyak korban yang disiksa bahkan pulang tinggal nama. Unit Jatanras Polresta Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang berhasil mengamankan 10 pekerja migran ilegal yang hendak terbang ke Kamboja untuk bekerja sebagai admin situs judi online. Para pekerja kebanyakan Gen Z, rata-rata berusia antara 20 hingga 25 tahun, berasal dari daerah Sumatera Utara. Mereka mengetahui adanya lowongan pekerjaan ke Kamboja melalui jejaring sosial Facebook dengan iming-iming gaji fantastis antara 9 hingga 12 juta rupiah. Bahkan berminat tidak dikenakan biaya apapun, hanya mengirimkan dokumen untuk dibuatkan paspor. Dari hasil pengembangan, Satreskrim Polresta Bandara Soekarno-Hatta diamankan 2 orang tersangka dengan berbagai peran. Ada yang berperan merekrut korban melalui jejaring sosial Facebook, bahkan ada yang berperan membantu proses pemberangkatan di Bandara Soekarno-Hatta. Menurut Ibda Hertman, Slamet Kanit Jatanras Polresta Bandara Suta mengatakan modus operandi tersangka membuka lowongan di media sosial dan memfasilitasi pembuatan paspor serta tiket keberangkatan para calon PMI ilegal tertarik dengan gaji yang fantastis. Dari pemeriksaan saksi dan alat bukti, 2 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Lanjut melakukan chatting, lanjut diarahkan untuk komunikasi dengan admin. Nah, setelah ini admin baru ada proses pembuatan paspor, lanjut disiapkan tiket, dijadwalkan untuk pemberangkatannya. Para CPMI ilegal diserahkan ke BP3MI untuk diberikan edukasi serta dipulangkan. Sementara para tersangka dijerat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perlindungan PMI dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang TPPO dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Dari Banten, Mujib Latumairisa, Berita Nasional TV. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Malam. Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Nasional Malam. Pemirsa, Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kelurahan Petir, Kecamatan Cipondo, Kota Tangerang, Banten dipenuhi tumpukan sampah. Imbasnya separuh badan jalan tidak bisa dilalui kendaraan akibat tertutup sampah. Tumpukan sampah yang kondisinya berserakan. Bahkan warga sekitar mengaku cemas dapat mengganggu kesehatan.
Seperti inilah suasana sampah yang menumpuk dan menutupi separuh badan di sepanjang Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kelurahan Petir, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, Banten. Tumpukan sampah yang didominasi oleh sampah rumah tangga tersebut tak diangkut sejak 5 hari lalu. Imbasnya, separuh badan jalan di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan tidak dapat dilalui kendaraan. Menurut warga Petir, Irwan mengatakan hal ini dikarenakan pusat pembuangan sampah atau TPA Rawa Kuncing longsor sehingga tidak diangkut. Kendati sedang longsor, pemerintah seharusnya tidak menambah masalah tersebut kepada masyarakat karena bau dari sampah tersebut sudah sangat mengganggu warga dalam aktivitas maupun dampak kesehatan. Kondisinya ya seperti apa yang kita lihat sekarang ini, ya pemerintah saya selalu beralasan katanya di pusatnya itu, di PA pusatnya yang di Rawa Kucing itu longsor. Ya, sekalipun terjadi kelongsoran, ya bukan berarti rakyat. Sementara warga Petir lainnya, Saipul mengatakan warga pada setiap bulannya pun dipungut iuran bulanan sebesar Rp25.000. Sampah tersebut juga seharusnya diangkut agar lingkungan selalu bersih dan tidak menimbulkan bau yang mengganggu bagi kesehatan warga. Ya kalau bisa setiap hari diangkat secepatnya gitu, biar lingkungan itu jadi bersih. Warga berharap disediakannya tempat pembuangan sampah khusus dan yang terpenting proses pengangkutannya agar sampah tersebut tidak menumpuk di sepanjang Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kota Tangerang. Dari Tangerang, Banten, Mujib Latumarisa, Berita Nasional TV. Kita ke informasi lain, setelah muncul perbincangan hangat di media sosial terkait kehadiran driver ojol di kantor Wakil Presiden, pihak Gojek memberikan klarifikasi. Gojek menegaskan bahwa perwakilan pengemudi ojek online Muhammad Rahman adalah mitra Gojek sejak 2015. Dalam keterangan persnya Selasa siang, Gojek menegaskan pertemuan antara perwakilan driver dengan Wakil Presiden merupakan undangan resmi yang diteruskan kepada setiap aplikator. Undangan dilakukan melalui mekanisme resmi yang dikoordinasikan oleh bagian Government Relations sehingga setiap aplikator diminta mengirim 2 orang mitra driver aktif. Dari hasil komunikasi internal, komunitas driver Gojek menunjuk 2 orang perwakilan yang masih aktif di lapangan dan dipercaya oleh rekan-rekannya. Gojek mengapresiasi undangan dari pemerintah dan memberi kesempatan bagi para mitra driver untuk menyampaikan aspirasi secara langsung. Pihak Gojek juga menginformasi identitas driver yang menjadi perbincangan di media sosial, yaitu Muhammad Rahman atau akrab disapa Cang Rahman yang sudah menjadi mitra aktif sejak 2015. Dengan mitra driver kami yang akhir-akhir ini menjadi perbincangan hangat di sosial media, kami ingin mengklarifikasi dan mengkonfirmasi bahwa yang bersangkutan adalah bernama Muhammad Rahman dan betul yang bersangkutan atau beliau adalah mitra Gojek. Beliau adalah mitra Gojek aktif sejak tahun 2015. Sebelumnya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menemui perwakilan pengemudi ojek online atau ojol dari berbagai aplikator di Istana Wakil Presiden Jakarta Pusat pada minggu lalu. Dari Jakarta, kontributor Berita Nasional TV. Kementerian Sosial berkolaborasi bersama dengan Kementerian Ekonomi Kreatif untuk menyusun kurikulum kreatif bagi siswa sekolah rakyat. Kolaborasi ini diharapkan dapat mendorong potensi anak untuk lebih mandiri dan profesional. Kementerian Sosial bekerja sama dengan Kementerian Ekonomi Kreatif untuk menyusun kurikulum kreatif yang akan diajarkan di sekolah rakyat. Hal ini disampaikan pada pembukaan pembekalan pengelolaan keuangan sekolah rakyat. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan kurikulum tersebut dirancang untuk meningkatkan kapasitas siswa secara terukur sekaligus membekali mereka dengan keterampilan di bidang kreativitas. Kementerian Ekonomi Kreatif akan menyusun kurikulum khusus dan memberikan pendampingan langsung sesuai minat dan bakat setiap siswa. Langkah ini diharapkan dapat mengembangkan keterampilan sejak dini serta mendorong siswa untuk terjun dalam industri kreatif di masa depan. Tadi udah diketahui ya, dari talent mappingnya anak-anak itu kan kita udah ketahui mana sih yang memang berminat di industri kreatif ya.
nanti Kementerian Ekonomi Kreatif akan menyiapkan kurikulumnya dan sekaligus mendampingi anak tersebut. Dari Jakarta, Shanas Kairus, Anggada Agung, Berita Nasional TV. Beralih ke informasi lain, sesosok bayi perempuan ditemukan warga dalam kondisi tak bernyawa, terbungkus plastik dan dililit lakban di area pemakaman Kampung 2 Jaka Sampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat. Penemuan ini menggemparkan warga sekitar. Ini aku videoin. Oh. Coba. Bukan kalau nggak bayi itu kali kucing. Warga Kampung 2, Jalan Sarbini, Jaka Sampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat dihebohkan dengan penemuan bungkusan plastik hitam terlilit lakban di area pemakaman keluarga. Dalam rekaman video amatir, terlihat warga membuka plastik yang dibuang di dekat makam. Awalnya dikira bangkai hewan, namun setelah dibuka ternyata berisi jasad bayi perempuan. Bayi benar. Wah, iya bayi. Bau. Penemuan ini berawal saat warga mencium aroma menyengat dari area pemakaman. Setelah ditelusuri, warga menemukan plastik hitam berlilit lakban dan dipenuhi lalat. Setelah dibuka, warga kaget karena isinya adalah mayat bayi yang diduga sudah lebih dari 2 hari. Perkiraan kuat, bayi tersebut dibuang oleh orang tuanya akibat hubungan terlarang. Penemuan ini terjadi pada Minggu sore kemarin. Begitu dibuka, yang buka makan itu orang sebelah sana tuh. Begitu dibuka, katanya bayi. Saya udah nggak mau lihat lagi tuh. Begitu saya unjukin, udah nggak mau lihat lagi saya. Polisi yang datang ke lokasi langsung membawa jasad bayi ke RSUD Kota Bekasi. Sementara kasusnya kini dalam penanganan Polsek Bekasi Barat dan Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Muhammad Ridwan, Berita Nasional TV. Kasus pencabulan terhadap anak kembali terjadi di Kabupaten Pandeglang, Banten. Seorang ayah berinisial SI ditangkap polisi setelah diduga mencabuli anak kandungnya yang masih berusia 6 tahun. Beginilah detik-detik penangkapan seorang pria berinisial SI berusia 35 tahun yang diamankan PPA Satreskrim Polres Pandeglang karena diduga melampiaskan hawa nafsunya kepada anak kandungnya sendiri sebanyak 3 kali di rumah mereka. Menurut keterangan pelaku, pertama kali korban dicabuli pada bulan April lalu. Kemudian kembali terjadi pada Mei dan Agustus. Mirisnya, pelaku yang sudah lama bercerai dengan istrinya ini tinggal satu rumah hanya dengan korban. Perbuatan bejat pelaku terungkap ketika korban mengeluhkan rasa sakit kepada ibunya. Modus pelaku sendiri yakni dengan membawa korban menginap di kediamannya. Setelah korban tertidur, pelaku langsung melancarkan aksi bejatnya. Kami telah menerima dan mengamankan satu orang terduga pelaku perbuatan cabul terhadap anaknya sendiri. Pelaku berinisial SN dengan usia 35 tahun diduga telah melakukan tindak pidana perbuatan cabul terhadap anaknya sendiri yang berinisial EN berumur 6 tahun. Atas perbuatannya, pelaku dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Dari Pandeglang, Banten, Firman Arif, kontributor Berita Nasional TV. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Malam. Anda kembali bersama kami di Berita Nasional Malam. Pemirsa, bila Anda penat dengan suasana perkotaan, cobalah datang ke salah satu objek wisata yang ada di Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Di sini, pengunjung bisa berkeliling Danau Lembang dengan perahu tematik. Ada perahu bajak laut, perahu Royal Cruise, dan perahu listrik. Mau tahu seperti apa keseruannya? Berikut liputannya. Beginilah keindahan alam Danau Lembang yang berada di salah satu objek wisata Lembang, Kabupaten Bandung Barat untuk berkeliling di danau ini. Pengunjung bisa mencoba sejumlah perahu tematik yang telah disediakan oleh pengelola. Ada perahu bajak laut, Royal Cruise, perahu listrik, dan perahu bebek. Untuk perahu One Piece, pengunjung seakan naik perahu bajak laut karena dilengkapi dengan properti topi bajak laut. Sementara jika Anda sekeluarga ingin menikmati Danau Lembang, bisa mencoba perahu listrik karena bisa menampung 8 orang tanpa harus dikayuh.
Selain menikmati suasana yang indah dan udara sejuk khas Bandung Utara, perahu ini tentunya instagramable. Sejumlah pengunjung dari luar daerah pun sangat menikmati dengan perahu tematik yang unik ini. Tengah danau, keliling, Lihat pemandangan yang bagus, pokoknya seru deh. Takut nggak? Nggak. Ini datang dari mana, Bu? Dari Bali. Kita jauh-jauh ke sini buat naik ini dah. Pengelola pun telah menyiapkan sejumlah petugas di area danau dan di dalam perahu sehingga aman untuk pengunjung untuk berkeliling danau. Beda-beda gitu, ada bajak laut, ada One Piece, kemudian ada juga Royal Cruise, kemudian itu untuk bisa satu keluarga pun bisa menyewa satu perahu floating cruise yang bisa disetir sendiri juga. Instagramable, bisa buat bisa diupload di sosial media masing-masing dan sangat menarik. Untuk tiketnya sendiri berapa, Bu? Kalau untuk tiket bajak laut dan Royal Cruise itu 35.000 per orang. Kalau untuk Royal Cruise itu bisa untuk 9 orang di harga 200.000. Semuanya sama 35.000. Ikonnya danau ya, danau asli ini memang jadi kita lengkapi untuk wahana-wahana bermain di airnya. Nah, bagi Anda yang tertarik ingin mencoba Danau Lembang dengan perahu tematik ini, cukup merogoh kocek Rp35.000 saja. Dari Kabupaten Bandung Barat, Tim Liputan Berita Nasional TV. Peneliti Jepang mengklaim menemukan cara melemahkan atau menghapus memori. Dilaporkan, cara ini bisa menghapus memori traumatis pasien. Peneliti Jepang mengklaim sudah menemukan cara melemahkan atau menghapus memori motorik. Proses ini dijelaskan sebagai terapi cahaya biru atau blue light therapy. Dikutip dari Daily Mail Senin 1 September 2025, saat menjalani terapi ini ditargetkan pada koneksi otak tertentu bisa mengecilkan spy memory guna menghapus memori dan meninggalkan memori yang lain. Diperkirakan tes ini akurat. Ada kemungkinan bisa digunakan untuk menghapus memori tidak diinginkan atau traumatis pada pasien. Demikian Berita Nasional telah menemani Anda. Saya Restu Wulandari beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam dan selamat beraktivitas.